Semua kita kadang atau sering mengalami yang namanya kesusahan di dalam kehidupan kita ini. Kesusahan, kesulitan yang Allah berikan itu adalah salah satu ujian dari kehidupan yang tentunya lebih baik. Ketika kita mengalami kesulitan di dalam apapun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada kita untuk melakukan segera untuk beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanah." Dan hendaklah kalian meminta ampun kepada Allah, kemudian kalian bertobatlah kepadanya. Yumatikum mata'an hasanah. Niscaya Allah akan memberikan kalian kesenangan hidup, kesenangan yang baik yang sifatnya terus menerus. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada kita agar Allah memberikan kita dari segala kesempitan hidup kita ini ada jalan keluar dari segala kesusahan yang menimpa kepada kita, agar Allah akan beri kelapangan dan bahkan rezeki yang tidak disangka-sangka kita itu datang, yaitu dengan lazimul istighfar, yaitu merutinkan, memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Jumat rahimakumullah, berikhtiar dengan istighfar dimanapun berada agar Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab, memberikan siksa kepada mereka sedangkan mereka melakukan rutinitas istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kataballahu alaihi fi rizqi falyuksir istighfar." Barang siapa di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengalami sempit di dalam rezeki, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita berikhtiar dengan merutinkan dan memperbanyak membaca istighfar. Jemaah Jumat rahimakumullah, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan seseorang yang melakukan kejahatan, yang melakukan dosa kemudian disertakan dengan kebaikan. Inna masalal ladzi ya'malu sayyi'at tsumma ya'malu hasanat kamathali rajulin kanat 'alaihi dir'un dayyakhatun kad hanaqathu. Perumpamaan seseorang yang melakukan dosa kemudian disertai dengan kebaikan, dengan bertobat kepada Allah, kamathali rajulin, seperti seseorang yang dia memakai tameng daripada besi, dayyakhatun yang sempit, yang hampir saja membuat dirinya tidak bernapas. Summa amila hasanatan, kemudian dia melakukan satu kebaikan, fanfaqat hilfatun, kemudian terlepaslah satu lempengan daripada baju besi tersebut. Summa hasanatan ukhra, kemudian melakukan kebaikan kembali, fanfaqat ukhra, maka kembali satu lempengan dari baju besi tadi terlepas, hatta takhruja ilal ardi, sampai semua lempengan itu terlepas dari badannya dan jatuh ke tanah. Inilah perumpamaan seorang yang melakukan dosa kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau meminta wasiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikanlah kepada ulun suatu wasiat." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah memberikan wasiat kepada Abu Dzar, "Idza amilta sayyi'atan fattabi'ha hasanah." Apabila engkau melakukan dosa, maka sertakanlah dosa tersebut dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu yang akan menghapuskan dosamu. Qala, kemudian Abu Dzar berkata, "Qultu ya Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah." Kemudian Abu Dzar berkata, "Wahai Rasulullah, apakah termasuk daripada kebaikan itu ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah?" Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hiya afdalul hasanat." Dia adalah sebaik-baik kebaikan. Jemaah Jumat rahimakumullah, begitu besar dampak daripada istighfar seorang hamba
Sampai-sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada kita, dan kalau bisa ini dibaca setiap hari pagi dan sore, bahkan kalau mungkin ini bisa kita hafal. Sebab apabila di antara umat Nabi Muhammad membaca istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah di pagi harinya, kemudian menjelang sorenya dia wafat, maka bahwa min ahlil jannah, maka orang itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk daripada ahli surga. Barang siapa yang membacanya di waktu sore hari dalam keadaan meyakininya, kemudian meninggal wafat sebelum waktu subuhnya, bahwa min ahli jannah, maka orang itu disebutkan, didoakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli surga, yaitu kalimat sayyidul istighfar yang dibaca di pagi dan sore tersebut, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Inilah istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya kita baca dan kita hafalkan. Mudah-mudahan kita semua termasuk minat tawabin, termasuk orang yang cepat kembali bertobat kepada Allah, termasuk daripada orang mustaghfirin yang selalu minta ampun kepada Allah, dan mudah-mudahan kita, keluarga kita selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.